Seperti yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa tindakan tersebut masuk dalam tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang nyatanya masih terjadi dimanapun dan kapanpun. Baik itu di tempat yang sepi ataupun bahkan di tempat yang ramai sekalipun, masih terjadi tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Bahkan mirisnya, di lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi tempat yang aman bagi semua orang, namun nyatanya masih marak terjadi tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Hal tersebut juga dapat kita lihat dalam data yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024. Komnas Perempuan mencatat terdapat 4.178 kasus aduan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sedangkan di perguruan tinggi sepanjang tahun 2021 sampai 2024 juga tercatat aduan 82 kasus yang terjadi terhadap perempuan dan kekerasan tersebut terjadi di perguruan tinggi. Sehingga dengan ini sudah sangat jelas teman-teman bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi masih terus marak terjadi. Tempat yang harusnya menjadi wadah yang nyaman untuk belajar dan menimba ilmu. Namun nyatanya, hingga saat ini sekolah ataupun bahkan perguruan tinggi justru menjadi salah satu tempat kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual, hal tersebut tidak melulu tentang sentuhan fisik dan pemerkosaan saja. Akan tetapi, catcalling, tatapan tidak mengenakan, dan paksaan untuk berkencan juga merupakan tindak pelecehan atau kekerasan seksual yang juga harus kita lawan. Karena hal tersebut masih marak terjadi, namun nyatanya 90% dari kita justru tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga teman-teman semua, sudah saatnya kita beraksi untuk melawan, mencegah, dan juga menangani dari kasus tindak kekerasan atau pelecehan seksual ini. Karena korban yang mengalaminya, tentu mereka akan mendapatkan dampak yang sangat berat, baik itu fisik ataupun psikis yang terjadi kepadanya. Seperti yang harus kita ketahui teman-teman, nyatanya 3 dari 5 perempuan pernah mengalami tindak kekerasan seksual dalam hidupnya. Padahal kita perlu mengetahui dengan jelas bahwa perempuan bukanlah objek seksual, bukanlah objek pandangan ataupun objek kekerasan. Perempuan sejatinya adalah subjek yang harusnya kita hargai dan juga perlu kita lindungi. Perempuan juga tentunya memiliki hak untuk mereka merasa aman dan nyaman ketika mereka keluar dari rumah. Baik itu mereka dengan menggunakan pakaian apapun ataupun melakukan suatu apapun. Tidak melawan bukan berarti lemah dan tidak melapor juga bukan berarti takut. Karena korban adalah nyatanya tetap korban yang memiliki hak untuk kita dengar dan harusnya kita lindungi, bukan kita hakimi. Sehingga marilah kita bersama-sama melindungi para korban dan juga jangan justru menghakiminya. Karena perlu diingat teman-teman bahwa kalian tidak sendiri. Sehingga untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, ketika kalian menghadapi, melihat ataupun mengalami tindak pelecehan atau kekerasan seksual, jangan takut untuk melapor. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk kita semua. Dan suarakan aspirasimu melalui program Serap Aspirasi yang merupakan salah satu program dari HMPS Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan kepada mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga kepada seluruh masyarakat di sekitar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengetahui ataupun mengalami tindak pelecehan atau kekerasan seksual, jangan lupa untuk segera laporkan pada Satgas PPKS UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.